Ibu. Nah, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu harus melakukan registrasi akun setiap siswa. Jadi memang pembuatan akun ini kami sarankan bisa dibuat oleh masing-masing siswa dengan dipandu Bapak Ibu guru. Karena biasanya kan kalau siswanya banyak, itu nanti Bapak Ibu guru juga repot ya. Jadi monggo kami persilahkan nantinya bisa disiapkan siswa untuk membuat akun terlebih dahulu, kemudian dipandu dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi tadi Bapak Ibu setelah kita buka webnya siswa.erlangga.ixem, jangan lupa kita pilih yang daftar untuk melakukan registrasi akun. Nah, yang dibutuhkan apa, Bapak Ibu? Yang dibutuhkan adalah nama lengkap, email, dan juga password. Kemudian biasanya banyak pertanyaan terkait dengan email. Nah, email ini, Bapak Ibu, kami menyarankan memang menggunakan email yang aktif. Tapi jika memang siswa ini masih belum mempunyai email, kami sarankan Bapak Ibu bisa membantu membuatkan email fiktif yang mana bisa dibuatkan dengan nama lengkap siswa@gmail.com. Jadi tidak perlu diregistrasikan di Gmail Bapak Ibu, tapi langsung saja dibuat di web kami. Di ini kolom alamat email bisa dibuat nama lengkap siswa@gmail.com. Kami tidak menyarankan yang digunakan hanya nama depan saja, karena takutnya ini banyak yang kembar ya Bapak Ibu. Jadi misal namanya Ahmad. Kalau namanya cuma Ahmad, ahmad@gmail.com. Itu kan nanti banyak kembarannya ya Bapak Ibu. Jadi kami sarankan pembuatan alamat email ini bisa dibuat nama lengkap siswa@gmail.com. Tapi syukur-syukur bisa menggunakan email yang aktif yang sudah dipunyai oleh siswa, seperti menggunakan akun Belajar ID, itu juga boleh. Nah, setelah mengisikan nama lengkap siswa, kemudian alamat email, di sini satu email satu siswa ya Bapak Ibu, jadi tidak bisa satu email ini untuk barengan beberapa siswa. Nanti tidak bisa mengerjakan Bapak Ibu. Jadi kuncinya adalah satu email satu siswa. Selanjutnya akan ada pengisian identitas diri. Nah, identitas diri di sini meliputi nomor telepon. Nomor telepon ini nanti bisa diisi 00 atau bisa juga diisi sesuai dengan nomor telepon siswa tersebut. Kemudian untuk password. Nah, password ini bisa diisikan 1, 2, 3 gitu Bapak Ibu. Jadi biar nanti siswa-siswa juga tidak mudah lupa, password bisa diseragamkan. Jadi 1, 2, 3. Kemudian nama sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu kami sarankan Bapak Ibu bisa memberikan penulisan sekolah yang seragam. Jadi misal SD Negeri 1 Wonogiri. Nanti ketika Bapak Ibu memandu pembuatan akun ke siswa, mohon bisa dituliskan di papan tulis seperti itu Bapak Ibu, untuk nantinya siswa bisa menulis nama sekolah yang sama semuanya. Jadi misal SD Negeri 1 Wonogiri atau SDN 1 Wonogiri. Yang penting semua sama gitu Bapak Ibu penulisannya. Ini berfungsi untuk apa? Untuk memudahkan kami dalam merekap nilai nanti. Jadi biar semuanya terbaca Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian untuk nomor telepon sekolah bisa diisi nomor telepon sekolah atau bisa juga diisi 00 jika memang tidak ada. Yang penting sudah terisi angka. Nah, setelah itu Bapak Ibu masih ada pengisian jenjang. Jenjang ini bisa diisi SD, kemudian isi provinsi Jawa Tengah, dan kabupatennya bisa dipilih Kabupaten Wonogiri. Kemudian bisa diklik kotak yang ada di bawah, dicentang Bapak Ibu, baru dilanjut. Nah, jadi untuk pembuatan akun cukup sampai di situ saja Bapak Ibu. Sangat mudah. Dan kami sarankan juga Bapak Ibu semuanya untuk pembuatan akun ini di hari H-1 pelaksanaan tryout. Jadi kami tidak menyarankan pembuatan akun itu di saat hari H pelaksanaan tryout. Karena untuk bandwidth ketika kita melakukan registrasi akun itu cukup besar, kami mengkhawatirkan akan terjadi server down, Bapak Ibu. Jadi, kami sarankan mulai sekarang Bapak Ibu bisa membantu siswa untuk membuat emailnya dulu, yaitu di nama lengkap siswa@gmail.com. Tentu registrasikan
atau boleh juga nanti siswa yang registrasi masing-masing dipandu dengan Bapak Ibu guru. Ini kan masih ada waktu ya Bapak Ibu sebelum hari Senin besok tanggal 9 untuk distrik Wonogiri. Jadi kami mohon bantuannya kepada Bapak Ibu guru untuk bisa menyiapkan akun terlebih dahulu. Jadi nanti di hari H tryout tinggal login, tinggal memasukkan kode voucher dan mengerjakan soal. Nah, jadi Bapak Ibu ini sudah selesai untuk pembuatan akun, langkahnya cukup itu saja. Jadi tadi mengisikan nama lengkap, email, password, dan juga data diri. Setelah selesai, jangan lupa nanti email dan passwordnya dicatat ya Bapak Ibu, agar nanti ketika hari H tryout, login, siswa juga tidak lupa email dan passwordnya. Nah, selanjutnya di hari H nanti, Bapak Ibu, siswa tinggal login, kemudian maka akan muncul tampilannya seperti ini. Input kode aktivasi. Nah, kode aktivasi ini didapatkan dari kami yang membuatkan kode voucher. Saat ini sudah kami buatkan, Bapak Ibu, berdasarkan distrik dan sudah kami upload ke Google Drive. Jadi kan per distrik itu ada banyak ya Bapak Ibu. Nanti sudah kami buatkan dan nanti akan kami bantu share juga untuk link Google Drive-nya dan nanti mohon bantuannya mungkin kepada koordinator untuk bisa membagi berdasarkan jumlah sekolahnya karena kami berikan secara gelondongan ya Bapak Ibu. Jadi misal di distrik Wonogiri jumlahnya 900, kami berikan kode voucher cadangan juga, jadi jumlahnya 1000, misal seperti itu. Nah, nanti bisa langsung dibagi per sekolah. Seperti itu. Nah, nanti 10 digit kode aktivasi ini bisa dimasukkan. Nanti jadi formatnya itu 5 kode, strip 5 kode Bapak Ibu. Tapi yang dimasukkan cukup kodenya saja. Stripnya tidak perlu dimasukkan. Jadi 5 kode di kanan, di kiri, 5 kode di kanan. Kemudian bisa diklik aktifkan. Bayi duwe pinjal kayak ngono. Nah, ini kami informasikan juga Bapak Ibu semuanya terkait dengan ketentuan vouchernya. Jadi, untuk ketentuan voucher ini, setiap siswa, satu siswa akan mendapatkan satu kode voucher. Jadi kode voucher ini juga tidak bisa barengan, Bapak Ibu. Kami selalu memberikan satu siswa satu voucher. Jadi voucher ini seperti kunciannya untuk bisa mengakses soal tryout-nya, Bapak Ibu. Tapi kita juga selalu memberikan kode cadangan di setiap harinya. Jadi tanggal 9 Februari yang siswanya sebenarnya cuma 900, kami berikan kode sebanyak 1000 kode. Jadi yang 100 itu bisa dijadikan sebagai cadangan. Kemudian voucher tersebut akan berlaku selama 24 jam. Jadi di tanggal 9 Februari itu Bapak Ibu akan berlaku dari jam 00.01 sampai jam 23.59. Kemudian eh, untuk pelaksananya sendiri, monggo serentak dari sekolah atau teknisnya mau seperti apa, monggo. Tapi biasanya kalau dari sekolah-sekolah itu biasanya serentak Bapak Ibu dilaksanakan di sekolah, namun bisa juga jamnya itu yang berbeda-beda. Jadi ada yang jam 8, ada yang jam 9, ada jam 10, seperti itu. Ketika voucher sudah diaktifasi, sudah dimasukkan Bapak Ibu, maka akan berlaku sesuai dengan durasi pengerjaan soalnya. Jadi pengerjaan soal di sini itu 120 menit atau 2 jam. 60 total soal terdiri dari 30 soal matematika dan 30 soal bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah nantinya siswa memasukkan kode voucher atau menginput kode voucher, akan ada bagian ini, confirm data Bapak Ibu. Nah, di sini siswa akan memasukkan token. Token itu dari mana? Token itu didapatkan dari ini ya, Bapak Ibu, yang ada di bawah, yang angka merah ini. Jadi memang tinggal di copy aja. Jadi ini angka 629397175 ini bisa langsung dikopikan di kolom token. Kemudian untuk kode ujian sendiri ini nanti Bapak Ibu bisa membuat sesuai inisial nama sekolah bisa, atau mungkin mau diseragamkan K3S Wonogiri bisa. Nanti mungkin kami berikan kode ujiannya saja ya Bapak Ibu biar seragam. Nah, kode ujian ini semua siswa sama dan berjumlah 12 karakter. Jadi harus 2
atau semua juga boleh. Baru nanti bisa melakukan atau mengerjakan soal tryout TKA. Nah, jadi untuk langkahnya sangat mudah ya Bapak Ibu semuanya. Dan sebelum semakin jauh, mungkin di sini masih ada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya. Kami persilahkan dulu untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh di kolom chat komentar atau boleh juga raise hand dan juga menyalakan mic-nya ya Bapak Ibu kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Ya, iya Bapak. Dari Siap. SD1 Sidoarjo Tirtomoyo. Kemarin saya sudah membuatkan akun, kemudian sudah saya daftarkan itu apakah sudah masuk di rekap data atau belum? Oke, jadi Bapak mohon maaf kalau untuk data atau email yang sudah dibuatkan dari saya memang tidak bisa cek ya Pak karena itu memang ketentuan di IT pusat. Tapi nanti Bapak bisa dicoba menggunakan email dan password yang sudah diregistrasikan, kemudian Bapak nanti coba login. Nah, kalau sudah login dan munculnya input kode aktivasi, itu berarti sudah berhasil login, Pak. Seperti itu. Oke, nggih, Jadi terima kami kasih. ya tidak bisa melihat rekapnya yang sudah daftar mana, yang belum mana seperti itu, Pak. Jadi bisa Sudah dicoba. saya lihat itu tinggal kode aktivasinya yang belum. Oh iya, betul Bapak. Jadi untuk kode aktivasi, kalau misal masuknya udah ke kode aktivasi, berarti itu sudah berhasil registrasi. Dan kode aktivasinya sendiri sudah kami buatkan dan nanti akan kami share di link Google Drive, Pak. Seperti itu Oke, dari nggih, tanggal terima 9 kasih. sampai 14. Oke, jadwal saya di distrik Batu Retno, matur nuwun. Oh iya, siap. Sudah kami buatkan, Pak. Ya. Oke. Oke, selanjutnya dari Ibu Tuti, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak atas waktunya. Saya dari Distrik Orientoro hanya ingin memastikan saja eh, berkaitan dengan langkah-langkah TKA ini tadi ya Mbak. Ini yang pasti ini nanti kan tetap dipandu dengan OPS nih, OPS sekolah. Nah, dan tentunya nanti OPS sekolah itu sudah tentang yang kita bahas di sini ya Mbak. Hanya ingin memastikan saja. Matur nuwun. Maaf, nggak kedengeran Mbak. Mic-nya belum dibuka, Mbak. Unmute Mbak. Mbak Nisa, maaf unmute. Halo, 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 Pak. Sudah bisa? Ya, iya Mbak, sudah. Terima kasih. Oh ya, siap. Terima kasih, Ibu. Jadi, Bapak Ibu semuanya, nanti setelah ini akan kami kirimkan juga tutorial by text dan juga video untuk pembuatan akun. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa cek lagi langkah-langkahnya seperti apa. Kami akan memberikan tutorialnya by text dan juga video agar lebih jelas. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian, ketika nantinya memang ada kendala ya, Bapak Ibu, pada saat antrakot, itu nanti biasanya langsung komunikasi dengan saya, Bapak Ibu. Jadi nanti saya juga akan share nomor saya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan ataupun kendala pada saat pelaksanaan tryout, itu boleh menghubungi saya. Iya Mbak, terima kasih. Siap, Ibu. Selanjutnya dari Ibu Dwi, kami persilakan. Jika belum ada, izin saya menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat komentar ya, Bapak Ibu. Email yang dipakai, email yang dipakai, email orang tua apakah boleh? Boleh, Bapak Ibu. Untuk digunakan registrasi boleh ya. Jadi boleh email dari orang tua atau boleh juga Bapak Ibu membuatkan email siswa dengan format nama lengkap siswa @gmail.com. Jika sudah terlanjur daftar pakai akun orang tua, bagaimana? Nggak apa-apa, Bapak Ibu, nggak apa-apa.
aman. Yang penting nanti email dan passwordnya tidak lupa ya pada saat nanti untuk login di hari H pelaksanaan tryout. Kemudian dari pertanyaan di kolom chat, pelaksanaan untuk matematika dan bahasa Indonesia langsung dilaksanakan dalam 1 hari sesuai distrik masing-masing. Betul, Bapak Ibu. Jadi untuk tryout kami, dalam satu kode voucher itu, Bapak Ibu sudah termasuk 2 mapel. Jadi ada matematika dan juga bahasa Indonesia. Totalnya 60 soal, waktunya 120 menit. Gitu. Untuk link websitenya juga sudah dibantu share ya, betul Bapak Ibu di siswa.erlanggaxm.com. Jadi Bapak Ibu boleh langsung untuk mencoba registrasi. Seperti itu. Oh, mau seperti Voucher hanya akan berlaku selama 2 jam setelah aktivasi. Betul Bapak Ibu, jadi vouchernya hanya berlaku 2 jam sesuai dengan durasi pengerjaan soal. Tapi kalau misal dalam 1 hari tersebut belum diaktifasi, itu akan berlaku 24 jam. Dari jam 00.01 sampai jam 23.59. Untuk aktivasi belum bisa mulai besok ya Bapak Ibu, ini baru bisa di hari Senin sesuai dengan tanggal pelaksanaan yang pertama itu nanti untuk distrik Wonogiri. Jika SD kami belum bisa masuk dalam daftar di TKA Erlangga, apakah maksudnya dari Ibu Sri Suparwi? Apakah di sini maksudnya belum mengisikan data di Google Sheet-nya, Bapak Ibu? Karena kami membuatkan voucher berdasarkan data yang sudah diisikan di Google Sheet, seperti itu. yang ini yang kuning ya enak. Kami persilakan kepada Ibu Tri Wahyuni. Monggo Ibu. Ya, izin bertanya, Kak, Nggih. mencoba mendaftarkan siswa dengan email, tetapi saat mencoba login itu ada 2 siswa yang tidak bisa masuk, keterangannya email dan password salah, tapi padahal sudah betul, seperti itu. Oh ya, baik Bapak Ibu, jika memang ada email yang tidak bisa masuk, padahal sudah benar dan sudah dipastikan registrasi, itu nanti boleh dikirimkan emailnya kepada saya, Bapak Ibu. Nantinya akan kami bantu sampaikan ke tim pusat untuk diregistrasikan, di-reset kembali, seperti itu. Oh, baik, terima kasih. Siap, Ibu. Dari Ibu Wahyu Widiati, kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin bertanya, Bu. Tadi dikatakan tidak emailnya email fiktif bisa tanpa tanpa registrasi ke Gmail ya? Iya, betul Ibu. Bisa. Jadi pasti kalau siswa-siswa SD kan biasanya masih belum punya email ya Bapak Ibu, dan kami di sekolah itu terkait dengan pembuatan email. Jadi memang kami sarankan apabila memang kesulitan dalam pendaftaran akun dan juga tidak memiliki email, boleh menggunakan akun fiktif dengan format pembuatannya di nama lengkap siswa @gmail.com tanpa harus didaftarkan di Gmail dulu. Jadi boleh langsung diisikan di web kami siswa.erlangga.xm tersebut, Ibu. Seperti itu. Baik, Tapi terima memang kasih. kami lebih menyarankan bisa menggunakan email admin. Baik, terima kasih. Berarti tidak masalah nggih kalau Tidak aktif tidak tanpa. masalah, Ibu. Ya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Siap, Ibu. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Sunarto, kami persilahkan. Monggo, Bapak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Ya, Bapak. terima Monggo. kasih Bu Nisa. Mohon maaf tadi saya agak terlambat sehingga informasinya belum belum bisa masuk ke kami. Ini terkait dengan TKA dan kemarin yang mendaftarkan peserta itu operator Bu Mbak Nisa. Ini
terkait dengan kami hanya pembimbing. Itu nanti untuk TKI ini semuanya di operator ya yang untuk handle. Ya guru kelas 6-nya, tapi kemarin pendaftaran untuk TKI itu semuanya di-handle oleh operator. Untuk kami guru kelas 6-nya hanya sebagai pembimbing. Itu gimana, Mbak Nisa? Oh, sebenarnya Bapak Ibu terkait dengan pendamping maupun yang meregistrasikan itu kami serahkan kepada teknis sekolah masing-masing ya Pak. Begitu, Jadi nggih. kalau dari kami hanya memberikan informasi terkait dengan teknisnya seperti ini, harus melakukan registrasi akun, Nggih. kemudian memberikan kode voucher. Namun untuk di sekolah praktiknya seperti apa itu berdasarkan sekolah masing-masing. Begitu, nggih, nggih. Berarti Itu eh, sebenarnya kami informasi putus-putus, nggih. terkait dengan voucher dan juga teknisnya. Jadi Begitu, monggo nggih. bisa Nggih. dikoordinasikan kembali Bapak terkait dengan nantinya siapa yang akan menjadi pendamping maupun itu gurunya atau Nggih, operator begitu, monggo. nggih. Oke, nanti kami kirimkan juga Bapak tutorial video dan teksnya Iya, untuk bisa dipelajari kembali. Dan nanti ini juga ada link streaming YouTube-nya Bapak, jadi bisa diputar kembali apabila tadi Bapak terlambat betul, nggih. masuknya, seperti Terima itu. kasih, nggih. Oke. Ya, siap Nggih, terima Bapak. kasih. Saya izin juga Bapak Ibu untuk membacakan dari kolom chat dari bawah ya Bapak Ibu, untuk registrasi sudah bisa dilakukan besok, hanya betul Bapak, untuk registrasi dari sekarang pun sudah bisa. Pokoknya kami sarankan untuk pembuatan akun ini di H-min pelaksanaan tryout. H-min satu lah maksimal Bapak Ibu. Dan untuk aktivasi dilakukan pada hari H, betul. Jadi aktivasi akun itu bisa dilaksanakan di hari H tryout. Jika memakai email belajar ID yang belum diaktifasi, apakah bisa? Bisa, karena nantinya tidak akan ada kode yang dikirimkan ke email. Jadi memang emailnya tidak aktif pun tidak masalah. Sekolah kami sudah berhasil membuat akun dan sudah bisa login menggunakan email dan password yang sudah dibuat, namun terhenti pada kode aktivasi. Apakah bisa dilakukan saja pada hari pelaksanaan? Betul ya Bapak Ibu. Jadi nanti dari Ibu Ani Subekti nanti bisa langsung login saja Bapak Ibu dan memasukkan kode voucher yang kami berikan. Jadi nggak perlu registrasi dari awal. Untuk nomor sekolah yang dimasukkan nomor guru boleh, nomor sekolah boleh, atau diisi 00 juga boleh. Untuk nomor saya nanti kami share screen lagi ya Bapak Ibu. Nanti di akhir akan saya share screen lagi untuk nomornya. Dari Ibu Ari, murid saya sudah dibuatkan akun oleh operator, tapi email yang dipakai sudah tidak aktif. Bisa ya Bapak Ibu, karena tidak harus menggunakan email aktif. Kalau lupa password, cara resetnya bisa dikirimkan ke kami, Bapak Ibu, emailnya. Selagi memang sudah registrasi. Jadi kalau sudah registrasi, passwordnya lupa, emailnya boleh dikirim ke kami. Sekolah belum mengisi spreadsheet. Nah, ini kan kemarin kami sudah buatkan sesuai data yang ada di spreadsheet ya, Bapak Ibu. Jadi, mohon bantuannya nanti untuk sekolah yang belum mengisi di spreadsheet mungkin bisa menggunakan spreadsheet baru, Bapak Ibu, biar jumlah yang kemarin sudah kami buatkan ini tidak tertukar. Jadi, monggo boleh didata kembali untuk sekolah yang belum, dari distrik mana, jumlahnya berapa, menggunakan spreadsheet yang baru, biar yang spreadsheet kemarin tidak hilang atau tidak bingung datanya ya Bapak Ibu.
mohon maaf Bapak Ibu, kami lanjutkan kembali. Dari Ibu Wahyu Widiati, tadi masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Sampun, Mbak, lupa menurunkan. Oh ya, siap. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya, ini dari kolom chat komentar lagi ya Bapak Ibu. Untuk tryout bisa menggunakan HP, Bapak Ibu semuanya. HP bisa, laptop bisa, komputer bisa, Chromebook bisa, yang penting terkoneksi dengan internet. Teknis pembagian kode aktivasi bagaimana? Nah, ini kan sudah kami buatkan per distrik ya, Bapak Ibu. Jadi monggo nanti mungkin dari koordinator per distrik bisa membagikan berdasarkan data sekolah yang sudah ada, data peserta per sekolah. Jadi kami sudah memberikan kode voucher pos cadangan dari jumlah pesertanya. Jadi monggo nanti mohon bantuannya dari koordinator distrik bisa membagikan berdasarkan sekolah agar tidak rebutan. Kapasitas perangkat terbatas, apakah bisa dijadikan 2 sesi? Bisa ya Bapak. Jadi misal nanti sesi pertama di jam 9 sampai jam 11. Kemudian lanjut lagi di jam 11 sampai jam 1 itu bisa. Yang penting masih dalam 1 hari tersebut. Link spreadsheet-nya yang sudah diisi itu ada ya Bapak Ibu, tapi kami sarankan jika memang belum mengisi, kami sarankan bisa menggunakan spreadsheet yang baru agar tidak tidak merusak data yang sudah ada gitu Bapak Ibu. Jadi takutnya nanti jika mengisinya di spreadsheet yang lama, kami tidak tahu ada update dan kami tidak membuatkan voucher, nanti malah nggak dapat voucher seperti itu. Input kode aktivasi itu adalah kode voucher yang kami berikan ya Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti akan kami berikan, dan sudah kami buatkan, dan sudah kami upload di Google Drive. Seperti itu. Untuk soalnya campuran matematika dan bahasa Indonesia, soalnya 60 total terdiri dari 30 soal bahasa Indonesia dan 30 soal matematika. Antara mapel bahasa Indonesia dan matematika ada jeda istirahat atau langsung ya Bapak Ibu. Jadi itu durasinya 2 jam. Seperti itu. Kami lanjutkan lagi. Registrasi dilakukan oleh siswa sendiri atau operator. Monggo bebas Bapak Ibu, boleh siswa sendiri dipandu dengan Bapak Ibu guru, operator maupun pendamping. Boleh juga diregistrasikan oleh Bapak Ibu guru maupun operator. Di saat pelaksanaan tryout berlangsung, apabila ada perangkat trouble, untuk waktu bisa berhenti atau berlangsung. Waktunya tetap berlangsung ya Bapak Ibu, jadi durasinya tetap berjalan mundur seperti itu. Hasil skor langsung atau detail yang salah dan benar. Nah, terkait dengan skor Bapak Ibu semuanya, jadi nanti setelah siswa selesai mengerjakan tryout, itu akan muncul hasil jumlah jawaban benarnya berapa, jumlah jawaban salahnya berapa. Tapi untuk nilai skornya akan direkap dari pusat itu hari Senin di minggu depannya. Jadi setiap cut off data itu di setiap hari Senin di setiap minggunya. Jadi kita kan nanti tryout di tanggal 9 sampai 14 ya Bapak Ibu. Berarti cut off-nya itu di tanggal 16 Februari. Bedanya kode aktivasi dan kode voucher sama Bapak Ibu. Jadi kode aktivasi dan voucher itu sama. Kode ujian tadi ngisinya nanti kami share saja ya Bapak Ibu biar satu format nanti kami buatkan. Kemudian pelaksanaan tryout hanya 1 hari, betul Bapak Ibu berdasarkan distrik yang sudah ditentukan, itu nanti ada pembagian tanggalnya. Registrasi bisa mulai besok, boleh Bapak Ibu, mulai sekarang pun juga boleh. Untuk hari Senin itu jam dimulainya bebas atau ada jadwalnya bebas, Bapak Ibu monggo dari sekolah mau dimulai jam 8 boleh, jam 9 boleh, jam 11 boleh. Itu pelaksanaan tryout-nya teknisnya sekolah Bapak Ibu. Jadi dibebaskan sekolah mau tryout-nya jam berapa.
Daftar anak di spreadsheet dapat diketahui dari mana? eh saya juga kurang tahu ya Bapak Ibu. Jadi kemarin yang saya dapatkan ini sudah link spreadsheet yang mana sudah diisi data-data siswanya. Kami share juga sebentar Bapak Ibu. Nah, ini saya share screen ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah spreadsheet yang sudah diberikan kepada kami dan sudah kami buatkan datanya, sudah kami buatkan vouchernya. Jadi misal nih di hari Senin tanggal 9 Februari ini dari distrik Wonogiri jumlahnya total ada 992 siswa, sudah kami buatkan voucher sebanyak 1.234 sebagai kode cadangan juga. Seperti itu. Kemudian di Selogiri total ada 453. Ini sudah kami buatkan sebanyak 652 voucher. Nah, ini ada di sini ya Bapak Ibu untuk data kelasnya. Mungkin ini juga sudah dibantu rekap oleh Bapak Wirid dan tim pengurus K3S Kabupaten. Jadi memang kami membuatkan berdasarkan data yang kami terima seperti ini. Nah, dan ini untuk jadwalnya Bapak Ibu. Jadi untuk distrik Wonogiri di tanggal 9 Februari hari Senin. Kemudian untuk distrik Wuryantoro itu di tanggal 11 Februari atau hari Rabu. Kemudian untuk distrik Batu Retno di tanggal 12 Februari atau tanggal atau hari Kamis. Kemudian untuk distrik Jatisrono ini di tanggal 13 Februari. Kemudian yang terakhir dari distrik Purwantoro di tanggal 14 Februari atau hari Sabtu. Nah, untuk vouchernya Bapak Ibu sudah kami buatkan juga di Google Drive. Sebentar kami bukakan ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, kami sudah buatkan di Google Drive berdasarkan distrik dan tanggal pelaksananya. Yang pertama kan ada distrik Wonogiri ya Bapak Ibu. Nah, ini per kecamatan pun sudah kami buatkan. Jadi Ngadirojo, Nguntoro Nadi, Wonogiri, dan yang lain-lainnya. Nah, ini sudah kami buatkan. Jadi misal di sini Nguntoro Nadi jumlahnya 231 ya siswanya. Kami buatkan sebanyak 613 voucher. Nah, ini sebagai cadangan juga dan nanti kami mohon bantuannya kepada koordinator kecamatan ataupun dari pengurus K3S untuk bisa membreakdown voucher ini berdasarkan data per sekolahnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini kami berikan gelondongan dan karena ini jumlah vouchernya ada 600-an, pokoknya satu kode voucher itu untuk satu siswa. Seperti itu, Bapak Ibu. Kode voucher per siswa ya, Bapak. Kode voucher ini kami buatkan per distrik, kemudian per kecamatan, tapi nantinya satu kode voucher itu satu siswa. Jadi nanti mohon dibantu pembagiannya, Bapak Ibu sudah kami buatkan. Mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan pengurus K3S Kabupaten untuk pembagiannya seperti apa, seperti itu. Misal di satu sekolah tidak bersamaan, apakah boleh? Misal kelas 6A mulai jam 7, kelas 6B mulai jam 10. Bisa ya, dari Ibu Tika. Jawabannya bisa. Jadi per sesi atau tidak dalam waktu bersamaan bisa. Yang penting masih di hari H tersebut. Jadi tadi misal tanggalnya 9 Februari. Ya yang penting di tanggal 9 Februari itu Bapak Ibu. Kalau jamnya monggo. Apakah ada kisi-kisi TKA resmi nasional? Ini ada ya Bapak Ibu di kerangka TKA nomor 047. Seperti itu. Jika perangkat yang digunakan trouble dan ganti perangkat, apakah ganti kode voucher juga? Betul Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan sudah diinput di aktivasi di perangkat A gitu Bapak Ibu, sebenarnya bisa nanti tinggal login. Cuma
yang kami takutkan itu tidak masuk, Bapak Ibu. Seperti itu. Apakah ada paket berbayarnya, Kak? Berbayar gimana ini maksudnya, Bapak Ibu? Untuk tryout kami gratis dan tidak berbayar ya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada pungutan Rp1 pun. Ini gratis, webnya gratis, hasilnya pun gratis. Seperti itu. Sehingga memang kami niatnya memfasilitasi Bapak Ibu semuanya untuk bisa latihan soal TKA biar siswa juga tidak kaget ya Bapak Ibu karena kan soal tryout TKA dengan soal ujian nasional ini berbeda. Nah, jadi memang kami memfasilitasi Bapak Ibu guru semuanya untuk bisa memberikan latihan tryout TKA kepada siswa-siswi yang mana nantinya dari hasil tersebut bisa dijadikan bahan evaluasi Bapak Ibu. Dan nantinya ketika Bapak Ibu pengen eh, melakukan tryout ulang, itu boleh, kami tidak membatasi, mau diulang 10 kali pun boleh, Bapak Ibu. Kami tidak membatasi jika Bapak Ibu ingin memberikan pengulangan tryout TKA kepada anak. Tapi memang soalnya sama ya, Bapak Ibu. Jadi soalnya tetap sama. Tryout TKA dimulai tanggal 9 Februari sampai 14 Februari, kecuali hari Selasa, Bapak Ibu, dengan jadwal yang sudah ditentukan berdasarkan distrik-distriknya. Sheet baru bisa di-share. Nanti saya tanyakan dulu ya, Bapak Ibu, takutnya jika nantinya ada Bapak Ibu yang mengupdate, takutnya berubah gitu Bapak Ibu karena kemarin kami dapatkan dari tim pengurus K3S Kabupaten, jadi takutnya nanti karena ini kan Google Sheet ya Bapak Ibu, jadi kan apabila ada perubahan dan tidak diinfo kita nggak tahu gitu Bapak Ibu. Setelah tryout selesai apakah bisa minta file soalnya? Nah, Bapak Ibu semuanya, karena periode pelaksanaan tryout 1 sampai 28 Februari ini sedang dikonteskan di sini maksudnya adalah sedang dilombakan Bapak Ibu. Jadi untuk periode 1 sampai 28 Februari ini nantinya untuk 5 peringkat nasional se-Indonesia itu akan mendapatkan hadiah yaitu Rp1 juta untuk 5 pemenang. Jadi untuk soalnya belum bisa kami share. Mungkin nanti setelah periode 28 Februari ya Bapak Ibu baru bisa kita share soalnya. Kalau saat ini karena masih dilombakan jadi belum bisa kami share. Kemudian kami persilakan kepada SDBD. Ada pertanyaan Bapak atau Ibu? Assalamualaikum. Ya. Mohon izin Mbak untuk spreadsheet per distrik itu bisa ditampilkan Mbak. Utamanya di itu distrik Wuryantoro Kecamatan Praji untuk checking apakah siswanya sudah masuk ke daftar atau belum begitu. Oh ya siap. Sebentar ya Bapak. Nah ini Bapak Ibu untuk spreadsheet-nya. Tadi untuk kecamatan apa Bapak? Kecamatan Praji Mantoro, distrik Wuryantoro. Praji. Nah ini Bapak untuk data dari Kecamatan Pracimantoro. Apakah sudah benar Bapak? Total ada di 665. Oh ya, ini tadi mau checking untuk salah satu SD, Mbak. Apakah sudah masuk apa belum? Kebetulan di situ alhamdulillah sudah. Terima kasih, Mbak. Oke, Bapak siap.
Pernah mencoba mendaftar di web form.erlangga.com. Bukan yang itu ya, Ibu. Untuk webnya, kami webnya ada di siswa.erlanggaexam.com. Jadi berbeda. Kode aktivasi dikirim hari apa? Kode aktivasi sudah kami buatkan dan sudah ada di Google Drive, Bapak Ibu semuanya. eh Mungkin gini ya, Bapak Ibu, nanti kami share nomor saya, kemudian kami akan share untuk link spreadsheet-nya, tapi memang jika dari Bapak Ibu ada perubahan, mohon tolong diinfokan, jangan hanya mengubah di spreadsheet-nya, karena kalau misal hanya diubah di spreadsheet-nya, kita juga tidak tahu ya Bapak Ibu. Jadi apabila nanti ada perubahan, mohon tolong dikonfirmasi juga ke kami Bapak Ibu. Jadi kami juga tahu perubahannya apa. Boleh juga dibuatkan grup TO, Bapak Ibu nanti boleh invite saya di grup tersebut. Ini saya share nomor saya, Bapak Ibu semuanya. Sebentar. Nah, ini ya Bapak Ibu nomor saya boleh di screenshot. Dan apabila nanti ada pertanyaan atau mau membuat grup, boleh Bapak Ibu nanti saya bisa di-invite di grup tersebut. Kode ujian nanti kami informasikan di grup saja ya Bapak Ibu. Biar semua juga tahu gitu. Jadi nanti kami buatkan kode ujiannya di grup. Biar seragam. Kami persilakan kepada Ibu Tuti. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu semuanya? Ya, terima kasih Mbak, izin tanya. Siap. Ya, untuk pelaksanaan tryout nanti dan pelaksanaan TKA yang sebenarnya, yang sesungguhnya nanti itu pengawasnya silang ya Mbak nanti. Kalau untuk yang pelaksanaan tryout dari pemerintah, Bapak Ibu, kemungkinan itu nanti pengawasnya dari sekolah lain seperti itu. Tapi kami sebenarnya juga belum mengetahui ya Bapak Ibu terkait dengan ketentuan pengawas yang kami berikan di sini Bapak Ibu yaitu latihan soalnya saja seperti itu. Jadi biar siswa nantinya nggak kaget-kaget banget mengerjakan soal TKA karena ini berbeda dengan ujian nasional dan juga berdasarkan hasil TKA di jenjang SMA kemarin, Bapak Ibu, itu hasilnya sangat sangat eh, apa ya, kurang memuaskan gitu, Bapak Ibu. Jadi nilainya 2, 3 Iya, seperti itu. Jadi memang di sini kami lebih memberikan ke latihan dan juga evaluasinya. Kami hanya memfasilitasi latihan tryout saja, Bapak Ibu. oh, iya, terima kasih Terkait Mbak. dengan pengawas, sejauh ini informasinya sih dari sekolah lain ya Bapak Ibu, tapi kami belum tahu juga nanti update-nya seperti apa. Iya, makasih Mbak. Oke, siap Ibu. Untuk soal tryout kami sudah sesuai dengan kisi-kisi kerangka TKA ya Bapak Ibu semuanya 047. Jadi di mana soal kami itu nantinya di tryout itu ada pilihan ganda sederhana, kemudian pilihan ganda kompleks, pilihan ganda multiple choice, multiple answer,
kemudian bentuk soal tunggal, bentuk soal grup itu sudah sesuai dengan kerangka asesmen TKA atau kisi-kisi TKA 2026. Bapak Ibu boleh dibuatkan WA grup Bapak Ibu, kemudian di invite ya Bapak Ibu, saya bisa dimasukkan di grup tersebut karena ini sudah banyak juga yang chat ke saya. Nanti kami berikan ini juga Bapak Ibu link YouTube streaming Zoom hari ini, kemudian tutorial teks dan juga video untuk pendaftaran akun kami kirimkan juga di grup. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu semuanya? Untuk email perangkat, apakah setiap siswi harus beda? Emailnya satu siswa satu email ya Bapak Ibu, jadi sendiri-sendiri. Nah betul, kode voucher dibagi K3S biar tidak rebutan, tidak kacau juga pembagiannya. Betul ya Bapak Ibu, bisa dibantu. Nanti ini. Kali ya. Kali ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu semuanya? Untuk tryout Tanya, Mbak. ini, apakah menggunakan HP bisa? Bisa, Tanya, Bapak Mbak. Ibu. Jadi banyak sekolah yang tryoutnya menggunakan HP, itu bisa. Sebenarnya mungkin yang bisa dipastikan itu jaringannya kuat ya Bapak Ibu. Sebisa mungkin jaringannya kuat dan stabil sehingga tidak terkendala server down seperti itu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu semuanya? Atau sudah cukup Bapak Ibu, boleh nanti kita lanjut di grup. Nanti boleh ya Bapak Ibu dibuatkan grupnya, kemudian masukkan saya di grup tersebut untuk nantinya jika ada kendala maupun pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini udah langsung dibuat grupnya. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita mungkin lanjut di grup saja ya Bapak Ibu semuanya.